Kami mengajak masyarakat khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah untuk lebih cermat dalam menerima informasi yang beredar. Lebih cermat dalam mencari landasan apa yang disampaikan dari sebuah informasi. Sehingga tidak mudah terprovokasi dan tidak mudah memprovokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian, sahabat Humas. Kita ketemu lagi bersama saya Julius Efrain untuk podcast Presisi Polda Sulteng. Di edisi kali ini kita akan membahas tentang topik yang memang topik ini sering sekali muncul ketika menjelang satu pemilihan umum atau juga pilkada ataupun juga pilpres di Indonesia. Nah, sejatinya memang kalau kita berbicara tentang pemilu, ini memang menjadi satu pesta demokrasi terbesar di negara kita. Karena pada saat itu, hari yang sudah ditentukan oleh para penyelenggara pemilu yaitu KPU dan juga Bawaslu, kita akan kemudian menentukan dan memilih serta kemudian mencari siapakah yang akan kemudian memimpin negara kita atau memimpin daerah kita, serta siapa yang kemudian akan duduk di legislatif. Nah, kali ini sekali lagi bersama saya Julius Efrain, kita akan membahas tentang topik yaitu tangkal politik identitas pada pemilu 2024. Memang secara waktu sudah ditentukan oleh KPU dan Bawaslu bahwa pada tahun 2024 nantinya Indonesia akan menyelenggarakan pesta demokrasi terbesar. Kita akan memilih presiden terbaru, kemudian juga kepala daerah yang baru begitu, dan kemudian juga para anggota legislatif yang akan duduk di MPR DPR nantinya. Nah, tentunya isu politik identitas ini memang sering mencuat ketika pemilu itu hadir. Nah, kali ini kami akan membahasnya pemirsa, dan juga kami ingatkan kepada Anda bahwa siaran kami ini tayang di live Facebook di podcast Presisi Polda Sulteng. Nah, kali ini sudah bersama saya Direktur Intelijen dan Keamanan Polda Sulteng, yaitu Bapak Anggara, atau maksud saya Kombes Pol Anggara Nasution, SH.SIK, MM CPHR. Pak Dir, selamat pagi, salam sejahtera. Selamat pagi Mas Julius. Ya, sehat Pak ya? Sehat. Baik, ini bersama dengan Pak Dir atau Pak Anggara, saya sebutnya begitu. Nanti kami akan mencoba untuk kemudian menggali apa yang menjadi peranan Polda atau peranan Polri dalam hal ini untuk yang namanya menangkal politik identitas. Serta apa yang harus kita lakukan secara bijaksana sehingga kita harus memilih semua kepala daerah atau pemimpin kita berdasarkan program-program mereka ataupun juga visi misi yang mereka usung begitu. Saya akan langsung berbincang bersama dengan Pak Anggara. Pak Dir, kalau kita melihat ini kan pemilu 2024 sebentar lagi nih. Ya kan, kita udah akan memasuki penghujung tahun 2022, kemudian 2023. Artinya tidak lama lagi begitu Pak secara hitung-hitungan atau kalkulatornya. Peran Polri atau Polda sendiri nanti seperti apa begitu Pak di pemilu 2024? Baik Mas Julius, pertama kali bahwa Polda Sulawesi Tengah atau Polri pada umumnya berdasarkan amanah undang-undang merupakan bagian dari pemilu yang tidak bisa terpisahkan dengan stakeholder terkait, dengan KPU, dengan Bawaslu, dengan pemerintah sendiri. Karena Polri diamanahkan oleh undang-undang menjaga keamanan atau melaksanakan pengamanan dalam rangka seluruh rangkaian kegiatan kontestasi politik tersebut. Nah, oleh karenanya Polda Sulawesi Tengah berperan untuk menyiapkan pengamanan dalam rangka pelaksanaan pemilu 2024, mulai dari pemilu presiden di bulan Februari dan pilkada di bulan November ya, agar seluruh rangkaian pelaksanaannya berjalan dengan tertib. Rangkaian pelaksanaan tahapan pemilu ini juga telah kita mulai di tahun 2022. Stakeholder terkait, pemerintah, Bawaslu, KPU, sudah mulai melaksanakan tahapan-tahapan sesuai dengan tugas pokoknya di bulan Juni. Bersama-sama dengan kepolisian daerah sendiri. Nah, kepolisian daerah sendiri memiliki peran dan tanggung jawab untuk menciptakan situasi Kamtipmas, mempersiapkan kondisi masyarakat, sehingga pelaksanaan pemilu di tahun 2024 dapat berjalan dengan lancar. Oke, artinya mulai dari Juni 2022, Pak Dir, ini sudah mulai dilakukan rapat koordinasi bersama dengan stakeholder, dalam hal ini adalah KPU, Bawaslu, bahkan mungkin PKPU-nya juga sudah ada, Perbawaslu-nya juga ada begitu, dan Polda hadir untuk kemudian memberikan Kamtipmas nantinya begitu. Oke, kita akan memasuki tahun yang tentunya ini akan menjadi gejolak politik yang sangat besar begitu, Pak Dir. Kemudian di 2024 sekali lagi pada bulan Februari kita akan memilih presiden, dan di bulan November kita akan memilih kepala daerah. Nah, ada banyak isu-isu yang kemudian nanti akan mencuat, termasuk adalah politik identitas. Nah, ini sahabat Humas ini harus tahu dulu nih Pak Dir, apa yang menjadi pengertian dari politik identitas tersebut. Baik,
kami Direktorat Intelijen Keamanan memberikan definisi terhadap politik identitas itu adalah strategi politik untuk menyerang kelompok tertentu dengan mengusung isu-isu bernuansa SARA. Ya. Jadi kami membuat definisi itu sekilas sehingga ketika sebenarnya identitas itu adalah fitrah, Mas ya. Tetapi ya, ketika dipolitisasi, kemudian dicari persamaannya dan di blow up ke media, blow up ke masyarakat, ke publik, justru itu akan menjadi persamaan itu justru akan menjadi perpecahan. Ya. Karena dengan tujuan tertentu untuk menjatuhkan pihak lainnya, untuk menyerang pihak lainnya. Jadi politik identitas itu adalah strategi kelompok tertentu untuk mengusung persamaan dalam rangka menjatuhkan pihak lainnya. Gitu kalau definisi yang sementara ini kami jadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan analisis faktor-faktor yang dapat faktor-faktor kerawanan terkait pemilu 2024. Sementara itu. Baik, ini kan kalau kita lihat nih, kita ke belakang gitu Pak Dir, 2009 kemudian juga di 2014 gitu ya, 19, 2024 ini kan memang gejolak politik di tahun-tahun belakangan ini kan memang benar-benar sangat luar biasa begitu ya. Bahkan kita tahu bersama 2 kali pemilu atau pemilihan presiden pun juga melakukan atau mengalami hal yang sama. Apakah memang politik identitas itu sudah muncul sebelumnya di pemilihan-pemilihan umum sebelumnya begitu atau pemilihan presiden khususnya? Kami menenggarai bahwa politik identitas ini muncul dan menyeruak di tahun 2017. Pada saat itu pilkada DKI. Pilkada khususnya di pilkada DKI. Itu menyeruak dan akhirnya semakin membuat polarisasi masyarakat dan muncul di 2019. Di 2019 yang sangat meresahkan kalau kami bisa bilang, karena pada saat itu di 2019 berita hoax bermunculan di berbagai macam platform. Bukan hanya media sosial yang tidak bisa terkontrol, tapi mungkin juga di media mainstream juga. Di media massa, bahkan di televisi. Di media ada perbedaan televisi A dengan televisi B pada saat itu ya. Iya. Dan itu yang menjadikan politik identitas ini menjadi dalam tanda kutip seru. Dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu. Oh, rupanya dengan dengan berbuat seperti itu mereka belajar, oh kita juga bisa berbuat seperti ini. Sehingga semakin ketika timbul di satu titik menjadi influence kepada yang lain gitu. Jadi semakin menyeruak di 2019. Jadi 2019 kita melihat tayangan TV tadi seperti kata Pak Dir begitu, tidak hanya di media sosial saja tapi di televisi pun, mainstream pun juga ini menjadi polarisasi pada saat itu begitu. Pak Dir, kalau kita melihat ya kan tadi dikatakan bahwa sebenarnya politik itu, identitas itu maksud saya adalah fitrah begitu. Harusnya ini menjadi salah satu opini yang positif begitu. Harusnya acuannya adalah positive thinking kita sama-sama. Namun ini kembali lagi bisa menjadi hal yang negatif. Apa yang Pak Dir harus lihat ketika kita bicara tentang identitas sendiri? Identitas itu adalah fitrah yang tidak bisa kita setting. Maksudnya kita tidak bisa minta. Contohnya saya tidak bisa minta terlahir sebagai orang lain. Saya tidak bisa memilih fitrah saya. Tetapi sudah ditunjukkan atau sudah di pemberian oleh orang tua saya bahwa saya terlahir sebagai Anggara. Saya tidak bisa meminta saya terlahir sebagai pribadi lain gitu. Nah, ketika kita melihat identitas itu sebagai fitrah, kita harus memperhatikan bahwa fitrah kita itu harus berbuat apa. Bagaimana kita menjalani fitrah kita? Apakah fitrah kita itu bermanfaat untuk orang lain atau justru menghancurkan keberadaan orang lain? Nah, jadi kita harus melihat bahwa identitas kita itu bukan untuk ditujukan justru untuk membuat permasalahan baru terkait dengan identitas yang kita miliki. Nah, Pak Dir melihat setiap pemilu pasti ada permasalahan baru tuh yang muncul. Ada permasalahan baru. Pemilu, kontestasi politik adalah memilih pemimpin. Sifatnya rutin, 5 tahun sekali. Prosesnya tidak berjalan lama. Pemungutan suara, penghitungan suara mungkin 2-3 minggu. Tetapi polarisasinya ketika itu muncul, masyarakat tidak melihat gagasannya yang dimenangkan, visi misinya, tidak melihat visi misinya, programnya, tidak melihat programnya, tidak melihat apa yang hendak ditawarkan oleh pemimpin, tetapi justru
malah mengusung saya adalah orang ini, berasal dari ini, dan saya akan berbuat untuk kelompok ini. Oke. Tadi Pak Dir mengatakan bahwa melihat persamaan yang justrunya ini digoreng menjadi salah satu untuk menyerang kelompok yang lain. Begitu. Nah Pak Dir, berbicara tentang politik identitas ini kan memang banyak faktor, tadi disampaikan sarah, ya kan, suku, agama, dan ras. Tetapi Pak Dir melihat justru ke arah mana begitu? Antara suku, etnis, agama ini punya porsi yang sama-sama begitu? Atau justru ada item yang agak lebih tinggi begitu ketika kita melihat politik identitas pada saat pemilu? Ketiga, keempat hal itu kalau saya bilang tergantung dengan daerah dan kearifan lokal. Oke. Kalau di Sulawesi Tengah, kebetulan kita mengerucut ke Sulawesi Tengah, yang menyeruak adalah konflik kaitannya dengan agama. Kita pernah terjadi konflik horizontal sebelumnya. Dan itu cukup meluluhlantakan Provinsi Sulawesi Tengah. Salah satu kabupaten. Betul, begitu, ya? Di Kabupaten Poso kalau kita sebutkan. Dan itu sudah selesai. Maksudnya bahwa sudah terjadi perdamaian, sudah terjadi proses penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku tindak pidana, kemudian telah dilakukan pemulihan keamanan oleh kepolisian, sehingga masyarakat Sulawesi Tengah yang tadinya terpuruk, yang tadinya terkooptasi dengan konflik dengan muatan lokal itu kaitannya dengan konflik agama, ada kotak-kotaknya jadinya. Ada terkotak-kotak, harusnya sudah mulai move on, sudah mulai meninggalkan permasalahan tersebut dan bangkit dalam bingkai kebersamaan, kebinekaan. Jadi tidak boleh terus-terus mengingat masa lalu bahwa kita ada konflik. Nah, di permasalahan konflik SARA, politik identitas itu saya melihat lebih kepada tergantung di daerahnya masing-masing. Apakah yang menyeruak masalah suku, apakah yang menyeruak masalah agama, apakah yang menyeruak masalah etnis, itu tergantung di daerahnya berada. Tapi ketika Polda memiliki atau menentukan satu pemetaan atau satu mapping begitu, untuk Sultan sendiri kita lebih ke agama begitu. Kalau saya melihat seperti itu. Seperti itu. Ada pemetaan ada beberapa yang menyeruak, yang cenderung ke permasalahan konflik horizontal terdahulu. Namun juga terdapat permasalahan kesukuan di sini. Kesukuan juga ada. Etnisnya juga ada begitu. Betul sekali. Nah, ini yang sebenarnya tidak harus kita lakukan gitu ya Pak Dir. Ya? Nah, bagaimana kemudian kita ini bisa memberikan satu influence kepada para pemilih, nanti kepada para voters begitu. Harusnya kita melihat apa yang diemban oleh masing-masing pasangan calon atau yang akan duduk di legislatif begitu. Apakah visi misinya, programnya atau apa. Nah, bagaimana merubah mindset itu sehingga tidak terjadi polarisasi? Iya. Bapak Kapolda beberapa waktu lalu pada saat saya melaksanakan serah terima jabatan, pasca saya melaksanakan serah terima jabatan, kepada para pejabat utama sudah menyampaikan kaitannya dengan pelaksanaan pemilu 2024. Pelaksanaan pemilu 2024 itu keberhasilan pengamanannya tidak melulu disebabkan oleh faktor personil Polri. Tetapi personil Polri khususnya Polda Sulteng harus mengikut sertakan masyarakat. Keikutsertaan masyarakat ini kami juga mengambil garis berat bahwa mempersiapkan mindsetnya masyarakat mengikuti kontestasi politik. Oleh karenanya Polda Sulawesi Tengah selain mempersiapkan personil pengamanan dari anggota Polri yang profesional tentunya, yang mampu melaksanakan tantangan pelaksanaan pemilu 2004, juga harus menyentuh kondisi masyarakat itu sendiri. Fundamentalnya harus kita sampaikan. Kita harus bisa memberikan edukasi melalui rekan-rekan mitra Kamtipmas, stakeholder terkait, untuk memberikan pemahaman bagaimana pentingnya pemilu 2024 itu berlangsung dengan baik. Kita harus memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa terdapat beberapa faktor pemicu konflik yang akan menyebabkan kebinekaan kita terancam apabila itu terjadi. Oleh karenanya Polda Sulawesi Tengah itu juga mendorong rekan-rekan kita, mitra Kamtipmas, stakeholder terkait untuk juga ikut mengedukasi masyarakat Sulawesi Tengah ini dan mempersiapkan mindsetnya untuk terhindar dari potensi konflik yang kemungkinan ada. Salah satunya adalah politik identitas. Berkaca di 2014 atau maksud saya di 2019 yang memang menjadi gejolak politik yang sangat panas pada saat itu, pemilihan presiden ada 2 paslon pada saat itu begitu Pak Dir. Apakah bisa kita simpulkan bahwa kita ini belum bisa mencapai atau menyentuh fundamental yaitu mindset masyarakat? Kalau pengukuran fundamental mindset masyarakat itu memerlukan kajian yang lebih detail. Namun kita melihat beberapa indikator yang harus kita penuhi. Artinya
ketika kita menyampaikan materi yang akan kita berikan kepada masyarakat, kita mengukurnya lewat permasalahan yang terjadi pasca kita lakukan edukasi tersebut. Ada tidaknya permasalahan Kamtipmas yang kita sudah duga bersama atau potensi yang ada tidaknya permasalahan Kamtipmas di suatu wilayah berkaitan dengan faktor yang kita edukasi. Kalau tidak ada, berarti setidaknya masyarakat sudah memiliki pemahaman sehingga adanya daya cegah, daya tangkal alami masyarakat terhadap permasalahan yang mungkin akan mempengaruhi situasi lingkungan mereka. Ketika masyarakat itu mungkin memiliki pengalaman konflik di daerahnya, kemudian kita lakukan intervensi, kita lakukan pemahaman, kita lakukan edukasi, dan mereka sudah mulai belajar dari itu, dan tidak terjadi lagi permasalahan serupa, dapat kita mengukur secara umum bahwa edukasi yang kita lakukan berhasil. Baik. Nah, sahabat Humas, tentunya kita akan sangat menggali dan secara spesifik begitu seperti apakah kemudian edukasi yang akan dilakukan sepanjang tahun 2023 bahkan nanti menjelang pemilu 2024, apa yang kemudian langkah-langkah konkret dan real yang akan dilakukan oleh Polda Sulawesi Tengah dalam hal ini juga secara umum adalah Polri. Kami akan kembali bersama dengan Dir Intelkam Polda Sulteng. Tetap bersama kami di podcast Presisi. Ya, sahabat Humas, ini kita tentunya bersiaran langsung di Facebook Podcast Presisi Polda Sulteng dan sekali lagi kita membahas satu topik yang memang harusnya menjadi warning kita bersama. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dir Intelkam Polda Sulteng, Bapak Anggara Nasution, bahwa marilah kita jangan tergeres atau tergerus, begitu maksud saya, dengan yang namanya polarisasi. Karena bagaimanapun juga ketika kita memilih pemimpin di 2024 ini harus berdasarkan visi misi serta program-program yang mereka emban gitu atau yang mereka sampaikan kepada masyarakat nanti akan menjadi voters atau kita akan menjadi ngevote begitu. Di bulan Februari kita akan memilih presiden dan di bulan November 2024 kita nanti akan memilih kepala-kepala daerah di setiap provinsi yang ada di Indonesia begitu. Nah, masih bersama saya yaitu Dir Intelkam Polda Sulteng Bapak Anggara Nasution. Kita akan berbicara seperti apakah kemudian langkah konkret yang akan dilakukan dan apa antisipasi yang akan sudah disiapkan berkoordinasi bersama dengan KPU dan Bawaslu sehingga kemudian Kamtipmas ini bisa kita jaga bersama untuk Indonesia NKRI begitu. Pak Dir, tentunya Polda ini sudah berkoordinasi terus, ya kan? Sepanjang tahun mungkin nanti di 2023 pun juga akan melakukan itu bersama dengan para stakeholder atau para penyelenggara pemilu begitu. Nah, apa yang kemudian akan menjadi langkah-langkah konkret, langkah-langkah real yang akan dilakukan Polda? Ya. Yang pertama nanti kita telah berkoordinasi dengan KPU untuk menempatkan personel dan menghitung pola pengamanan TPS. Ini tentu saja kalau terkait dengan pola pengamanan dan sebagainya mungkin lebih tepat yang berbicara adalah Pak Karo Ops. Namun secara umum bisa saya jelaskan bahwa personil yang ditempatkan nanti disesuaikan dengan potensi kerawanan yang ada di sekitar TPS. Ada TPS kita ada gambaran begitu Pak dari ya, KPU? Kita belum memiliki ini ya. Kita belum memiliki informasi dari KPU. Itu mungkin di tahun depan baru akan mungkin dihitung secara real. Namun secara umum bisa saya sampaikan bahwa kerawanan yang ada tentu saja yang pertama yang paling penting adalah kondisi geografis Provinsi Sulawesi Tengah sendiri. Di mana ada beberapa daerah yang mungkin tidak terdapat sinyal komunikasi, kemudian harus melewati ada blank spot, kemudian harus melewati lautan, kemudian ada juga jalan yang mungkin belum bisa dikatakan layak karena aspalnya masih belum bagus atau masih pengerasan. Itu tentu saja atau medan yang cukup berbukit-bukit. Itu tentu saja merupakan salah satu kerawanan tersendiri dan tantangan bagi personil pengamanan. Nah, itu akan disesuaikan. Kita sudah mendatakan daerah-daerah mana yang perlu dilakukan penebalan personil dalam rangka pengamanan TPS. Kemudian yang kedua, kita juga sudah memetakan bagaimana yang harus dikerjakan oleh personil di masing-masing daerah. Karena personil yang ditempatkan sesuai dengan karakteristik kerawanannya berbeda cara bertindaknya dengan personil yang berada di daerah perkotaan. Personil yang berada mungkin ditugaskan nanti di Kabupaten Banggai Kepulauan,
berbeda cara bertindak atau menggunakan moda transportasi dengan mereka yang ditugaskan di Kota Palu atau di Kabupaten Sigi. Hal itu tentu sudah dipersiapkan dari sekarang. Kemudian kita juga sudah memetakan potensi konflik yang ada di daerah-daerah tersebut. Nanti kita akan melihat, kita akan padukan dengan rapat koordinasi dengan KPU, TPS itu disiapkan di mana saja. Kemudian kita sudah juga menyiapkan dukungan transportasi untuk pergerakan personil. Apakah menggunakan roda 2, roda 4 dan sebagainya. Kemudian kita juga sudah mempersiapkan sarana bantuan, maksudnya mungkin kaitannya dengan kesehatan personil, kemudian dengan kondisi fisik personil dan sebagainya. Itu kita sudah persiapkan dari sekarang. Baik. Pak Dir, ketika berbicara politik identitas begitu, itu akan banyak mencuat di perkotaan atau justru di daerah-daerah di luar kota begitu? Kami melihat permasalahan itu bisa merata antara perkotaan dan daerah. Di Palu pun juga nanti pun juga bisa merata. Betul. Jadi banyak konflik. Betul. Ada kecenderungannya ke sana gitu. Iya, ada kecenderungan ke sana, tetapi dengan pola yang berbeda. Pola berbeda. Pola apa gitu yang membedakan? Kalau di kota mungkin lebih menggunakan alat komunikasi dan media sosial, sedangkan di daerah-daerah itu lebih cenderung kepada ajakan-ajakan yang bersifat manual. Jadi secara verbal begitu ya? Betul. Mouth to mouth, mulut ke mulut begitu betul. Pak. Itu perbedaannya. Tetapi perbedaan. secara merata ada. Secara merata ada. Artinya nanti saya akan bertanya ke Pak Dir, tapi nanti di segmen selanjutnya bagaimanakah adakah pengawasan ke media sosial begitu juga. Pak Dir, memang politik identitas ini terkadang memang membuat kita akhirnya tidak jadi memilih seseorang atau memilih pasangan itu yang sesuai dengan hati nurani kita. Nah, bagaimana kemudian dari Polda sendiri sebenarnya terus mengawal kontestasi ini? Ayo kita pilih berdasarkan visi misi. Ayo kita pilih berdasarkan program, tidak melihat etnisnya, tidak melihat sukunya, tidak melihat agamanya begitu. Adakah kemudian bisa intervensi ke bawah seperti itu, Pak Dir? Kita hanya bisa memberikan edukasi secara umum sesuai dengan saluran yang kita miliki. Tapi kita juga mendorong stakeholder terkait, khususnya pemerintah, untuk bisa lebih aktif atau lebih masif memberikan edukasi kepada masyarakat hingga ke level bawah. Kita juga meminta stakeholder terkait untuk membuat konten-konten yang mungkin bisa disebarluaskan kepada halayak ramai. Stakeholder terkait ini artinya pemerintah daerah, penyelenggara pemilu juga begitu KPU, ya? Bawaslu. Dan bila memiliki misalkan stakeholder tersebut hendak menggunakan personil Polri dalam menyebar luaskan kontennya, kan kita memiliki Polsek, Babin Kamtipmas. Itu bisa diteruskan oleh personil kita, karena kan kami menyadari bahwa rekan-rekan di KPU, Bawaslu jangkauannya terbatas. Komisioner-komisioner yang ada jumlahnya juga tidak banyak. Kemudian mereka memiliki job deskripsi yang sedemikian padat. Ya, sehingga kita bisa membantu apabila diminta dari sekarang tentunya konten-konten yang bersifat edukasi itu dan kita sebarkan kepada masyarakat. Dan tidak kalah penting juga kita juga sudah bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, mulai melalui forum komunikasi umat beragama, tokoh-tokoh agama di setiap kabupaten kota, untuk ikut membantu Polri menyebarluaskan atau memberikan pemahaman kepada umatnya, kepada masyarakat, untuk menghindari terjadinya konflik apabila terjadi provokasi dari politik identitas ini. Baik. Terkadang Pak Dir kita melihat ketika kontestasi itu sudah selesai, kita sudah punya pemimpin yang baru, kita sudah punya presiden yang baru, kepala daerah yang baru, di atas level atas itu biasanya sudah tenang. Tapi biasanya masyarakat bawah ini masih ada gejolak. Terus itu apa sih yang sebenarnya harus dilakukan begitu? Sehingga tidak ada gotok-gotokan musuh-musuhan. Yaudah kita hanya memilih satu presiden, sudah ada kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, ini sudah terpilih loh. Jadi jangan lagi nih ada musuh-musuhan, jangan lagi nih ada perdebatan begitu Pak Dir. Tapi masih sering terjadi. Ini saya melihat lebih kepada peran dari stakeholder terkait dan kita semua untuk memberikan edukasi dengan kalimat-kalimat yang efektif. Artinya masyarakat di level bawah itu terjadi mungkin disparitas kaitannya dengan tingkat pendidikan, pemahaman, literasi dan sebagainya. Oleh karenanya pemberian edukasi kepada berbagai pihak itu kita harus sesuaikan dengan segmen
dan tingkatannya. Jangan kita berikan kalimat yang menggunakan kalimat tinggi tidak sesuai kepada masyarakat kepada kelompok warga yang sehari-hari tidak biasa menggunakan kata-kata itu. Jadi kita lebih pemberian edukasi itu harus kita sesuaikan. Kita jelaskan dengan kalimat-kalimat lugas, kalimat-kalimat sehari-hari, gitu seperti itu. Dan itu pernah dan sudah pernah kami sampaikan kepada rekan-rekan di satuan kewilayahan jajaran, apabila memberikan sosialisasi, apabila rekan-rekan Babin Kamtipmas melakukan sambang dan suluh, gunakan kalimat-kalimat lugas yang dipahami oleh masyarakat. Itu kira-kira. Karena sampai ini masih terasa begitu Pak Dir ya. Jadi efek atau dampak dari pemilu terakhir di 2019 sampai hari ini pun juga kita masih rasakan begitu. Kadang-kadang di sosial media masih terus perang begitu ya, masih terus ribut gitu. Jadi ini sekali lagi bagaimana stakeholder itu bisa menyentuh masyarakat dengan beragam bahasa sesuai dengan levelnya begitu Pak Dir. Penyampaian fakta itu dikemas dengan kalimat-kalimat lugas. Polda sendiri akan melakukan itu. Saya kira pasti ya, melalui bidang humas sebagai corong kepolisian daerah, dan tugas humas Polda itu kan bukan hanya sebagai juru bicara, tetapi juga bagaimana mampu memberikan edukasi kepada masyarakat luas, kepada halayak ramai terkait dengan hal-hal yang menjadi isu publik, gitu. Pasti akan dilakukan itu melalui bidang humas. Kita akan bersama-sama begitu Pak Dir ya, untuk kemudian mengawal demokrasi sehingga masyarakat kita bisa menjadi masyarakat yang pintar begitu. Tentunya masyarakat yang berdamai untuk keutuhan NKRI kita. Pak Dir, 2019 sekali lagi gejolaknya itu luar biasa, ya kan? Nah, apakah ada prediksi di 2024 ini melebihi karena kita akan melakukan pemilu serentak, justru dengan antisipasi yang sudah kita lakukan justru nanti akan ada penurunan level gejolak yang kita rasakan di 2019. Ya, kami memprediksi bahwa terkait dengan politik identitas ini akan semakin menyeruak. Jadi justru semakin menyeruak, semakin menyeruak. Namun hal itu bisa kita perkirakan bagaimana untuk mengatasinya, dan kita tidak mulai pada saat tiba masa tiba akal, tapi kita sudah mulai sejak dari 2019. Polri sudah melakukan itu bersama stakeholder terkait, akademisi, influencer dan sebagainya, untuk memberikan edukasi. Yang namanya edukasi itu kan, Mas Julius, bukan hanya pada hari ini kita sampaikan dan kita menganggap itu sudah dipahami. Selesai. Iya, tapi harus PR-nya lagi. Betul, harus berkesinambungan. Harus kita lihat, harus kita ulang-ulang. Sehingga dengan kita ulang-ulang, tercipta opini di masyarakat. Informasi yang kita sampaikan akan membentuk opini positif. Apabila informasi yang kita sampaikan juga positif. Tapi apabila informasi yang kita sampaikan merupakan informasi negatif, juga akan tercipta opini negatif. Nah, makanya itu kita harus mengembangkan informasi-informasi positif untuk mengedukasi masyarakat, sehingga masyarakat terbentuk opini positif. Sehingga daya yang seperti saya sampaikan tadi, daya cegah, daya tangkal alami masyarakat terhadap politik identitas itu sudah terbentuk. Masyarakat menyadari, oh kalau perbuatan ini berarti akan mengundang konflik. Kalau mengatakan ini akan mengundang konflik. Sehingga mereka akan bisa memilih berbuat yang baik untuk lingkungan dan warganya. Jadi tahapan-tahapan ini akan dilakukan, akan diprogramkan secara berkesinambungan ya bersama dengan para penyelenggara pemilu begitu. Baik, ini kan pemilu kita di 2024 serentak nih, ya kan Pak Dir, di Februari kita akan memilih presiden dan wakil presiden, kemudian di November nanti adalah pilkada begitu. Tentunya tantangan 1 tahun itu di 2024 ini akan menjadi satu tantangan yang besar begitu. Pak Dir, bagaimana melihat di 2024 nanti? Yang namanya tahun politik 2024 pasti akan tercermin dari bagaimana pelaksanaan atau bagaimana kondisi situasi di 2023. Jadi harusnya kita kibatnya di 2023 ya? Ya, menjelang 2024 kita melihat bagaimana kondisi di 2023. Karena di 2020, 2021, 2022 itu masih tahap persiapan. Tetapi tahap pertarungan sebenarnya kami melihat di 2023. Bagaimana mungkin partai politik, calon legislatif yang baru maupun yang lama, memberikan segala daya upayanya untuk menarik masyarakat yang akan memilihnya. Di 2023 itulah seluruh sumber daya yang mereka akan gunakan
dicurahkan di sana. Berarti tidak lama lagi. Betul, tidak lama akan lagi. Melihat ini Iya. seperti apa ini signifikansinya begitu. Betul. Kita akan melihat seperti apa ritmenya. Jadi Iya. nanti di 2024 persiapannya justru di 2023. Betul. Baik. Oke, Pak Dir, kita nanti akan bahas tentang apa yang kemudian harusnya kita pahami bersama karena tahapan kampanye juga pasti akan dilakukan. Bagaimanakah masyarakat secara sehat begitu melihat ini adalah identitas atau politik identitas atau tidak begitu, dan bagaimanakah kemudian pengawasan yang akan dilakukan pihak kepolisian melalui media-media streaming atau media-media sosial. Kami akan kembali di segmen terakhir. Tetap bersama kami di podcast Presisi Polda Sultan. Ya, sahabat Humas, kita masih di podcast Presisi Polda Sultan. Kita masih membahas bagaimana kita bersama-sama tangkal politik identitas. Tadi sudah dipaparkan, sudah dijelaskan apa pengertian dari politik identitas itu dan apa yang kemudian akan menjadi potensi-potensi serta kecenderungan yang kemudian harus kita antisipasi bersama. Sehingga sekali lagi 2024 harusnya menjadi pesta demokrasi yang baik, pesta demokrasi yang sehat, dan kemudian kita akan melihat siapakah yang akan memimpin Indonesia, memimpin Sulawesi Tengah dan juga memimpin daerah yang lainnya. Masih bersama saya yaitu Dir Intelkam Polda Sultan Bapak Anggara Nasution. Pak Dir, kerjasama yang dilakukan Polda ini tentunya bersama KPU, kemudian Bawaslu, namun juga mengundang, tadi Pak Dir sudah sampaikan, adalah organisasi keagamaan, kepemudaan, FKUB juga terlibat di dalamnya begitu. Bahkan sebenarnya kita sudah pernah melaksanakan satu kegiatan, hadir pada saat itu seluruh beberapa perwakilan organisasi kepemudaan dan juga keagamaan. Apa yang sebenarnya ingin dirangkai dari apa yang dilakukan oleh Polda Sultan? Mengundang organisasi pemuda, tokoh agama dan sebagainya, kan kita tidak mungkin menyebarkan informasi itu satu persatu. Mengundang perwakilan itu dengan maksud agar informasi yang hendak kita sampaikan juga bisa disebarluaskan oleh rekan-rekan yang kita undang. Sehingga mereka bisa menyampaikan mungkin kepada rekan, kerabat, saudara dan sebagainya, sehingga informasi itu bisa diserap oleh masyarakat secara utuh. Kami melihat bahwa kita tidak bisa memberikan statement secara parsial, tetapi kita harus memberikan statement, kita harus mengajak rekan-rekan mitra elemen masyarakat untuk bersama-sama menyatukan visi bahwa konflik ini tidak boleh terjadi. Perpecahan dan polarisasi ini tidak boleh terjadi kembali. Oleh karenanya harus ada kesamaan visi, kesamaan misi yang disampaikan melalui kawan-kawan mitra Kamtibmas, stakeholder terkait, agar masyarakat mengerti, oh ternyata apa yang disampaikan oleh kelompok ini, bapak ini, betul, sama. Dan bahasanya sama. Bahasanya, begitu. Tujuannya, Sama. maksudnya untuk menjaga dari perpecahan dan polarisasi tersebut. Dan biasanya kalau kita tahu ketika menyentuh organisasi keagamaan, menyentuh kepemudaan itu biasanya masuknya itu lebih enak begitu Pak Dir ya. Masuknya itu mungkin lebih persuasifnya lebih dapat begitu. Lebih dapat. Baik. Pak Dir, ini ada satu tahapan yang kemudian akan dilakukan adalah kampanye. Biasanya dari KPU-nya sendiri dan dari Bawaslu-nya memiliki satu tahapan yaitu masa-masa kampanye nantinya. Bagaimana kemudian Polda bisa melihat dan bisa mengontrol, mengawasi kampanye yang akan dilakukan oleh para paslon atau kepala daerah atau anggota legislatif ini tidak masuk ke dalam ranah politik identitas begitu? Iya. Nanti kita akan mencoba menyampaikan kepada KPU pada saat mungkin sebelum kampanye kan biasa ada rapat pertemuan dengan partai politik. Mungkin kaitannya dengan aturan dan sebagainya, kemudian melalui Bawaslu. Nanti juga disampaikan bagaimana yang harus atau tidak harus dilakukan. Do and down-nya begitu ya? Iya, do and down-nya dilakukan. Sehingga ada pemahaman yang sama di antara rekan-rekan pendukung partai politik dalam melaksanakan aktivitas kampanyenya. Kemudian kita juga menempatkan personil nantinya untuk pelaksanaan pengawasan kampanye atau pengamanan kampanye. Sebelum dilaksanakan kampanye kita berkomunikasi terlebih dahulu dengan menempatkan LO di partai politik. Jadi mereka bisa berkomunikasi kepada kita lebih cepat. Kapan mau melaksanakan kampanye sebelum mengajukan STTP kampanyenya sendiri.
sehingga dengan mudah nanti kita bisa melakukan pemantauan dan pengawasan. Baik, Pak Dir, ini saya tidak tahu apakah ini akan menjadi ranah dari Polda atau ranah dari Gakumdu begitu atau dari siapa ketika ada paslon yang kemudian terindikasi dalam kampanyenya atau dalam sosialisasinya berbau yang namanya politik identitas, akankah ada jeratan hukum begitu? Tentu saja nanti pelaksanaan apakah itu menyangkut tindak pidana dan tidak diawali dari Bawaslu. Bawaslu dulu. Betul. Yang akan merekomendasikan. Betul. Nanti Bawaslu akan menyalurkan apakah nanti ke Gakumdu atau hanya tindakan administrasi atau teguran dan sebagainya. Nanti yang dinilai tentu saja diawasi oleh Bawaslu. Polda masuk di Gakumdu? Polda ada di Gakumdu. Dengan siapa saja di dalamnya? Mungkin dengan kejaksaan. Dengan kehakiman. Oke. Ya. Baik, jadi nanti rekomendasi ketika ada pelanggaran kampanye atau pelanggaran apapun itu, Bawaslu yang kemudian nanti akan memberikan rekomendasi kepada Gakumdu begitu. Iya. Baik, Pak Dir, ini alat atau media terbesar yang saat ini dimiliki oleh Indonesia sendiri adalah sosial media begitu. Perang di sosial media ketika menjelang pemilu, bahkan sekarang pun kita sudah mulai rasakan begitu ya. Masing-masing ini sudah mulai mengusung yang namanya presiden atau mengusung kepala daerah. Kita sudah mulai ada aroma-aromanya ke sana begitu. Apa pengontrolan yang akan dilakukan untuk sosial media itu sendiri, Pak Dir? Sosial media kita melaksanakan, kita ada namanya juga Subdit Cybercrime ya. Cybercrime-nya nanti akan begitu memainkan perannya. Jadi nanti cybercrime juga akan bekerja sama juga dengan stakeholder terkait saya rasa. Pemantauan media juga tidak hanya dilaksanakan oleh kepolisian daerah, tetapi juga pasti oleh masyarakat yang menginfokan apabila ada hal-hal yang kira-kira perlu ditindaklanjuti oleh kepolisian. Dan juga mungkin kalau Bawaslu itu kan memiliki pengawasan terhadap akun-akun resmi yang didaftarkan. Kalau saya tidak salah ada jumlah 20 atau 30 masing-masing level kabupaten, kota atau provinsi. Namun kan yang tidak didaftarkan itu kan banyak gitu ya. Dan itu kan memerlukan pengawasan yang tidak sedikit waktu yang dibutuhkan. Pasti akan terjadi kekurangan. Kita tidak tahu siapa yang mau kita patrolikan, tapi dengan bekerja sama dengan masyarakat, dengan Bawaslu, kita akan saling mendapatkan informasi akun-akun mana yang perlu ditindaklanjuti oleh personil Polda atau cybercrime. Nah, biasanya ketika ada akun hoax atau akun yang menyebarkan ujaran kebencian atau hate speech itu ada jeratan hukumnya begitu? Iya, kita tetap ada juga ya? Iya, tentu ada ya. Nanti tergantung kalau itu menyerang pribadi kan berarti kaitannya dengan individu yang harus melaporkan karena merasa dirugikan. Namun apabila tidak, kita juga bekerja sama dengan Kementerian Kominfo untuk melakukan take down. Take down-nya ada nanti ya? Akun-akun yang menyebarkan berita hoax yang secara umum dapat memprovokasi masyarakat. Pak Dir, salah satu pun juga yang selalu mencuat ketika pemilu itu adalah pemilih milenial atau kaum muda begitu, yang kemudian baru pertama kali 17 tahun ke atas begitu. Nah, tentunya biasanya level mindset ya pemilih pemula ini biasanya belum terlalu stabil, belum mature, belum dewasa. Akankah ada sosialisasi edukasi nantinya? Karena biasa pun juga anak-anak muda yang lebih terpancing nih emosinya. Ketika hanya mendengar satu statement ya kemudian politik identitas bisa hadir dong begitu. Pak Dir melihatnya seperti apa? Kita mendorong pemerintah provinsi, pemerintah daerah, kabupaten, kota untuk mulai menggarap pemilih pemula. Maksudnya menggarap dalam tanda kutip bahwa mereka ini tidak bisa diberikan buku disuruh baca. Karena itu udah modelnya era itu modelnya itu model zaman saya gitu ya. Zaman saya dikasih buku kita masih mau baca. Kalau mereka sekarang lebih melihat pengalaman. Mereka lebih melihat melalui media sosial, gadget mereka. Mereka lebih melihat dari yang disampaikan oleh orang yang berpengaruh kepada mereka atau influencer-influencer itu. Nah, kami mendorong pemerintah setempat, pemerintah daerah, kabupaten, kota, dan provinsi bersama-sama dengan stakeholder terkait untuk mulai menggarap ranah tersebut. Jadi tidak hanya disampaikan melalui sosialisasi secara formal, kemudian anak muda nggak butuh begitu. Nggak butuh itu, tetapi memproduksi konten-konten melalui influencer-influencer menyebarluaskan materi yang hendak disampaikan kepada mereka, gitu.
Dan ini Polda pun juga nanti akan sama-sama bersama dengan stakeholder untuk Iya. membentuk pemilih pemula dengan konten-konten yang lebih beragam, lebih variatif. Iya. Ya tentunya bagaimana mengajak pemilih pemula ini untuk memilih pun juga sesuai dengan visi misi sekali lagi Iya. dengan program-program yang mereka lakukan. Baik, Pak Dir, tidak lama lagi. Artinya Pak Dir tadi pun juga secara kalkulator kita sudah hitung-hitungan persiapan di 2023. Ya ini akan menjadi kacamata kita untuk kemudian kita menatap di 2024 begitu di pemilu di Februari dan juga November. Akankah ada koordinasi-koordinasi selanjutnya yang akan dibangun begitu tahapan-tahapan? Pasti. Jadi kemarin Polda telah melaksanakan kegiatan FGD Ya. dengan mengundang perwakilan elemen masyarakat dan organisasi mahasiswa. Tentu hal itu tidak berhenti sampai di sana. Oke. Dengan menginisiasi pertemuan dengan elemen masyarakat, sejatinya kami juga mengajak stakeholder terkait untuk melaksanakan kegiatan serupa. Jadi harus ada diskusi, Betul. harus ada ketemu bincang-bincang. Harus dialog ya. Banyak Dan itu dialog. tidak hanya dilakukan secara formal. Ya. Secara informal juga itu harus ditindaklanjuti. Perwakilan masyarakat yang kita undang, kita harapkan itu dapat memberikan getuk tular Yes. kalimatnya, saling menyampaikan di Ya. media-media, di saat tempat-tempat informal, bahwa kita tuh kemarin sudah melaksanakan FGD terkait dengan ini. Informasinya seperti ini yang disampaikan oleh Kepala Kesbang. Informasi yang ini disampaikan oleh Profesor Zainal. FKUB. Iya, FKUB. Dan hal seperti itu yang kami maksudkan akan lebih efektif untuk menyebarluaskan informasi. Oke. Gongnya secara formal ada, ditindaklanjuti secara informal oleh mereka yang kita undang, yang kita anggap bisa menginfluence Baik. rekan-rekan dan masyarakat lainnya. Yang menjadi apresiasi kami pada saat itu karena saya pun juga sebagai hostnya adalah dari Polda sendiri mengundang banyaknya organisasi kepemudaan. Iya. Nah biasanya kalau anak muda yang diundang itu masuknya pun juga lebih enak begitu Iya. Pak Dir begitu ya. Oke. Pak Dir, tentunya ini akan menjadi salah satu tantangan terbesar kita dan kalau kita melihat pun juga biasanya ketika ada politik identitas muncul, ini biasanya beda-beda tipis dengan namanya radikalisme juga begitu Iya. Pak Dir. Ini bagaimanakah kemudian bisa ada stigma ini bisa hilang sama-sama? Artinya ya benar-benar kita tidak melihat agama, melihat ras, melihat etnis, melihat suku, tapi kita benar-benar melihat hal-hal yang baik begitu untuk pemimpin kita. Kembali lagi ke masalah Ya. kita memahami informasi itu dengan bahasa yang lugas, Cermat ya. dengan cermat. Oke. Ketika kita memahami, kita memperoleh informasi, kemudian kita menelan mentah-mentah tanpa melihat dasar, tanpa melihat berita terkait, tanpa melihat siapa yang menyampaikan, tanpa melihat kaitannya dengan seputar permasalahan tersebut, kita akan mudah terprovokasi. Oke. Jadi kita harus betul-betul cermat menilai berita ini betul apakah berita yang disampaikan valid atau tidak. Informasi yang disampaikan ini merupakan informasi yang memiliki dasar dan landasan atau informasi yang merupakan sebuah mimpi dan angan-angan. Oke. Kan akan berbeda ketika kita memahaminya. Ini kita mau ngomongin paslon ya maksudnya Betul, gitu ya. iya. Ini programnya mimpi saja, angan-angan saja atau betul. real nih di lapangan. Atau real. Ini bisa nggak dilakukan? Iya. Kalau membuat ini kita dijanjikan seperti ini sebenarnya bisa atau enggak? Masuk akal nggak gitu? Masuk akal atau enggak? Kita harus cermat melihat itu. Baik. Dan itu yang perlu disampaikan. Baik. Menjaga keharmonisan Indonesia ini menjadi tanggung jawab kita Pak Dir. Iya. Menjaga keutuhan NKRI itu menjadi tanggung jawab kita. Pancasila sebagai ideologi 5 sila ada di dalamnya. Polda akan terus mengawal itu Iya. untuk masyarakat. Apa yang harus kita lakukan untuk kita harmonis? Kami melakukan berbagai macam kegiatan kepolisian dalam rangka menjaga keutuhan NKRI, khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah ini, melalui berbagai macam kegiatan yang mengikutsertakan masyarakat. Oke, artinya ini kita sedikit tidak juga justru terlalu ke pemilunya ya, Iya. tapi secara umum kita Iya. bicara begitu Pak Dir. Ya. Namun kegiatan kepolisian itu memiliki tujuan. Tujuannya adalah menjaga situasi Kamtipmas Oke. kondusif, dinamis. Kita tidak bisa bilang situasi Kamtipmas ini tidak boleh ada kegiatan masyarakat. Ya, itu berarti tidak kondusif juga kan Ya. gitu. Masyarakat berarti tidak beraktivitas. Ya itu tidak boleh juga. Tapi dinamis. Masyarakat dapat beraktivitas namun tidak membahayakan atau tidak merugikan masyarakat lainnya. Oke. Dan itu yang selalu kita laksanakan kegiatan kepolisian untuk menjaga
aktivitas masyarakat yang satu tidak juga mengganggu aktivitas masyarakat yang lain. Baik. Keberagaman Indonesia harus kita jaga. 5 sila di dalamnya harus kita jaga. Pak Dir pun juga kalau kita melihat banyak negara-negara maju, ya kita baru-baru saja tahu Inggris dipimpin oleh seorang Perdana Menteri dengan asal India begitu. Indonesia bisa begitu? Tentu saja bisa. Harusnya bisa. Harusnya bisa. Sulawesi Tengah pun juga harusnya bisa. Optimisme apa yang harus kita bangun bersama? Tidak lagi melihat sara, tidak lagi melihat agama dan etnis dan segala macam. Kita harus melihat bahwa keutuhan NKRI ini merupakan sebuah ruang untuk kita melaksanakan aktivitas bersama. Kita harus melihat negara-negara lain yang terpuruk akibat konflik. Ya. Ketika mereka ada krisis konflik di dalamnya. Iya. Dan ketika kita lihat mereka mengusung identitas kelompoknya dengan menghancurkan kelompok yang lain. Mereka memperuncing perbedaan tanpa mencari persamaan. Kita berdiri di dalam negara kesatuan Republik Indonesia karena kesepakatan untuk hidup dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia yang berbeda-beda tetapi satu. Kita tidak memaksakan ideologi yang satu kepada yang lain, tetapi kita karena kesamaan dalam kesatuan negara Republik Indonesia, nasib sepenanggungan, kesamaan suku, kesamaan tempat tinggal dan sebagainya yang disatukan dalam bendera merah putih. Tentu saja itu harus tetap dipelihara karena kesepakatan itu yang menjadikan kita seperti ini sekarang. Pada saat Sumpah Pemuda itu kita baru saja memperingati Sumpah Pemuda. Berbahasa satu, bangsa yang satu, dan tanah air yang satu. Pak Dir, yang terakhir, apa yang harusnya menjadi penguatan kita untuk menghadapi pemilu 2024? Apa yang harus kita siapkan bersama-sama, khususnya masyarakat, sehingga yang namanya politik identitas itu tidak lagi menjadi gaungan, baik dari pasangan calon sendiri, ataupun juga dari yang mengusung untuk menjadi pemimpin begitu, dan masyarakat pun juga bisa menerima bahwa marilah kita sama-sama melakukan pesta demokrasi dengan baik, dan akan lahir pemimpin-pemimpin yang baik untuk Indonesia. Kami mengajak masyarakat khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah untuk lebih cermat dalam menerima informasi yang beredar. Lebih cermat dalam mencari landasan apa yang disampaikan dari sebuah informasi. Sehingga tidak mudah terprovokasi dan tidak mudah memprovokasi. Jangan terprovokasi dan jangan memprovokasi. Betul. Kuncinya di situ, Pak. Ketika kita cermat melihat suatu permasalahan, suatu berita yang disebarkan, ketika kita bisa mencari apa yang menjadi pokok pikiran sebuah berita dengan berbagai macam landasan, berarti kita sudah ikut menjaga situasi Kamtipmas Provinsi Sulawesi Tengah ini bersama-sama dengan pemerintah dan kepolisian. Baik, dan sekali lagi kita harus sama-sama menjaga keutuhan NKRI, harus berlandaskan Pancasila sebagai ideologi dan juga Undang-Undang Dasar 45 di dalamnya begitu. Terima kasih Pak Dir Intelkam sudah hadir bersama kami. Terima kasih Mas. Kami akan terus sama-sama mengawal apa yang menjadi tugas dari kepolisian dan juga para penyelenggara pemilu lainnya. Pemirsa, sahabat Humas dan juga podcast Presisi Polda Sulteng, inilah yang menjadi akhir dari perbincangan saya bersama dengan Direktur Intelijen dan Keamanan Polda Sulteng, Bapak Kombes Pol Anggara Nasution, SH, SIK, MM, CPHR, dan tentunya apa yang menjadi penguatan serta edukasi persuasi yang diberikan oleh beliau, ini harus kita cermati bersama bahwa pemilu 2024 selainnya tidak menjadi ajang kontestasi untuk kita gontok-gontokan, untuk kita marah-marahan, untuk kita saling berdebat sesuatu yang tidak esensi. Tetapi marilah kita memikirkan bahwa Indonesia adalah negara yang besar, Indonesia negara yang berdemokrasi yang harusnya lahir pemimpin-pemimpin untuk kita semuanya. Terima kasih, saya Julius Efrain pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.